warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan kopi. Para bapak ibu guru hebat, saya ucapkan selamat pagi. Oke, bapak ibu, di sini saya coba untuk melaporkan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah bidang perjanjian kerja pendidikan. Perkenalkan, saya Ivan Asafantri, saya mengaku di SD 2 Pedurungan. Bermulai dari latar belakangnya apa dalam pengenalan nilai dan etika, aparatur sipil negara (ASN) adalah istilah umum yang biasa digunakan untuk menyebut seluruh pegawai negeri sipil. Mereka adalah abdi negara yang bertugas melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. ASN memiliki peran yang sangat penting dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. CPNS dan P3K yang masih baru itu masih banyak yang belum memiliki atau memahami nilai-nilai dan etika kerja di bidangnya masing-masing. Juga masih banyak yang kurang memahami struktur dan tata kerja ASN. Untuk memberikan bekal pemahaman bagi ASN tentang nilai dan etika kerja pegawai dan juga bagaimana mengenal struktur dan tata kerja pemerintah, ASN baru perlu diberi penjelasan dan bimbingan melalui kegiatan pelatihan, yaitu adalah yang sedang kita jalani ini ya, masa orientasi pengenalan nilai dan etika. Apakah maksud dan tujuannya? Yang pertama adalah pengenalan dan fungsi ASN. ASN memiliki peran yang sangat penting pembangunan negara. Mereka adalah ujung tombak dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu ada pengenalan nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nilai dan etika merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bagi aparatur sipil negara, nilai dan etika bukan hanya sekedar pedoman, tetapi juga cerminan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas. Berikut adalah visi-misi dari Kabupaten Pemalang, yaitu adalah terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Di sini adil penjelasannya adalah keadalan kondisi Kabupaten Pemalang di mana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah. Lalu selanjutnya ada makmur, ya, kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya. Agamis, yaitu kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, dan toleransi dan budi pekerti dalam setiap perilaku hidup. Dan yang terakhir adalah ini adalah dari perpaduan antara ketiga tadi, adil, makmur, agamis, keterpaduan semua unsur yang menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. Pemalang itu ngangeni. Dan berikut adalah visi misi dari Kabupaten Pemalang. Yang pertama adalah mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Yang keempat, ada mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Yang kelima, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Dan yang keenam adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Ya, di sini adalah contoh dari susunan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Dan yang selanjutnya adalah visi dan misi dari SD 2 Pedurungan. Terciptanya peserta didik yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah bertakwa. Apa itu bertakwa? Menciptakan peserta didik yang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada berilmu. Apakah itu berilmu? Menanamkan kepada peserta didik kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah, kritis, kreatif, dan mandiri. Yang terakhir adalah berakhlak mulia, membentuk kepribadian peserta didik beramal, beretika, dan berbudi luhur. Berikut adalah struktur organisasi dari SDN 2 Pedurungan. Ya, dari kepala sekolah ada Bapak Slamet Santosa, atau ada guru kelas 1 Ibu Widiawati, guru kelas 2 Ibu Retna Gawayanti.
Guru kelas 3 ada Ibu Stinta, guru kelas 4 ada Ibu Hetilis Teori ini, dan saya sendiri adalah guru kelas 5. Guru kelas 6 sendiri adalah Ibu Aina Asmala. Lalu di bagian perpustakaan ada Ibu Mu'alifah, dan penjaga sekolahnya adalah ada Muhammad Jailani. Ya, biasanya kita panggil Om Jail. Nama bukan. Dari beberapa LHK yang diintervensi, saya mengambil satu, yang nomor 3, yaitu adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik belajar guru. Indikatornya adalah meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. Ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah disiplin positif. Penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Lalu ada media pembelajaran, yaitu penggunaan media-media interaktif dan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi, melakukan evaluasi yang bisa digunakan untuk menilai para siswa. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak, tanpa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Tujuannya adalah menumbuhkan kedisiplinan dari dalam diri individu sehingga mereka memahami dan bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Yang pertama adalah dengan menyusun kegiatan-kegiatan kebiasaan disiplin positif di sekolah. Lalu tahap kedua adalah berkolaborasi dengan sejawat agar pelaksanaan dari disiplin positif ini serempak satu sekolah. Yang ketiga adalah lakukan evaluasi mana saja dari kegiatan-kegiatan ini yang perlu dilanjutkan atau bagaimana melihat efektivitas penerapannya pada sekolah. Bapak Ibu, kalau kita tidak menghukum anak, itu bagaimana? Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai guru? Gimana? Ditegur. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya, yaitu adalah dengan menerapkan sebuah disiplin positif yang mana nanti akan menghasilkan yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah alat yang ampuh untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan produktif. Dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan dan penerapan kesepakatan, kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan pada siswa. Kesepakatan kelas adalah kumpulan aturan atau perjanjian yang dibuat bersama antara guru dan siswa di awal tahun ajaran atau saat memulai sebuah proyek. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku siswa di kelas dan membantu menjaga disiplin agar tidak ada campur tangan dari disiplin lain seperti agama, ras, dan politik. Yang kedua adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Media ini berfungsi sebagai alat bantu yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran. Pada tahap pertamanya, berdiskusi dengan rekan sejawat, media ajar apa saja yang bisa dibuat secara bersama atau secara cepat atau melambatnya. Media ajar kadang ada yang susah, ada yang mudah untuk proses belajar mengajar. Yang kedua adalah melaksanakan pembuatan media ajar secara bersama-sama bersama teman sejawat dan penerapannya pada proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah evaluasi dari penggunaan media. Kumpulkan umpan balik dari siswa mengenai aktivitas penggunaan media tersebut. Media pembelajaran interaktif bagi siswa adalah sebuah revolusi pembelajaran di era digital. Terkadang kita kalau berbicara dengan media itu ada macam-macam. Ada media visual, audio, yang dari internet. Nah, itu lebih memudahkan kita agar tidak usah berpaku pada pembuatan media. Sekarang zamannya internet itu bisa mempermudah kita dalam mendampingi siswa untuk belajar. Media pembelajaran interaktif adalah segala sesuatu media yang memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. Interaksi ini bisa berupa
menjawab pertanyaan, melakukan simulasi, bermain game edukasi, dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan membuat penilaian tentang suatu hal. Dalam konteks yang lebih luas, evaluasi dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah tahapnya guru harus memahami secara mendalam apa itu evaluasi. Tujuannya serta merta jenis pendidikan evaluasi yang ada evaluasi formatif, sumatif, dan diagnostik. Yang kedua adalah sharing bersama teman sejawat. Bagaimana membuat instrumen-instrumen evaluasi yang valid dan reliable. Mulai dari menyusun kisi-kisi soal hingga membuat soal dengan tingkat kognitif siswa. Yang ketiga adalah kontinuitas dari evaluasi yang berdampak baik bagi siswa. Menganalisis data hasil evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa serta efektivitas proses dari pembelajaran. Di sini outputnya adalah evaluasi pembelajaran mengukur efektivitas proses belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini tidak hanya mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran, termasuk metode pengajaran, materi pembelajaran, dan juga lingkungan belajarnya. Evaluasi pembelajaran adalah komponen penting dalam proses pendidikan. Dengan melakukan evaluasi secara teratur dan sistematis, kita dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan kualitas pendidikan akan terus meningkat. Berikut adalah penutup dan kesimpulan manfaat dari hasil penjabaran di atas. Dapat disimpulkan bahwa beberapa poin berikut. Yang pertama adalah orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna untuk meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa desa. Yang kedua adalah mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui cara keilmuan saja, tetapi lebih jauh lagi memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuan tersebut. Ya, itu bisa diterapkan dengan kita OJT ya, on job training kemarin. Yang ketiga adalah mengetahui rencana strategi yang ada pada OPD maupun sekolah. Yang keempat, merancang rencana strategi pembelajaran jangka panjang. Kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pemalang. Berikut penjelasan dari presentasi yang saya sampaikan. Mungkin dari beberapa teman ada yang mau menanyakan beberapa pertanyaan. Iya, Pak Ibu. Contoh penerapan disiplin positif di sekolahan itu apa? Ya, saya akan jawab ya. Untuk penerapan disiplin positif yang sudah dijalankan di sekolah saya adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Kesempatan kelas ini dibuat nilai tambah untuk siswa agar mereka itu bukan takut terhadap peraturan, tapi bagaimana kesepakatan kelas ini nanti bisa meningkatkan kemandirian siswa. Jadi bagaimana kesepakatan kelas ini nanti bisa menumbuhkan nilai kemandirian yang ada pada siswa. Seperti itu Pak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ya, untuk pemanfaatan media aja, ya. Di sini saya mendapatkan beberapa ilmu, ya, ilmu pendidikan yang berbagai kita. Bagaimana memanfaatkan internet untuk bisa membuat siswa lebih tertarik dengan pelajaran yang kita ajarkan. Untuk media-media ajar yang interaktif sekarang yang diterapkan adalah bagaimana pemanfaatan internet untuk meningkatkan interaksi belajar dengan siswa. Seperti itu Ibu Titi.
Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.